Halo guys, selamat datang kembali di channel Mas Boy Farm. Sudah lama sekali saya nggak upload video tentang farm saya karena sibuk kerja dan kuliah. Kali ini saya akan membahas tentang kolam cacing sutra saya yang sudah lama terbengkalai, yang sudah berisi indukan cacing sutra. Jadi kolam indukan cacing sutra ini yang sudah terbengkalai agak lama, tidak memakai aerasi sama sekali dan hanya menggunakan media lumpur dengan ketinggian air sekitar 10 cm. Setelah saya cek lagi, ternyata indukan-indukan cacing sutranya masih sehat-sehat dan juga berukuran besar. Setelah saya amati juga, indukan cacing sutranya sudah bertambah koloninya. Dulu tidak sebanyak ini dan sekarang sudah bertambah banyak hingga pada terlihat di permukaan lumpurnya. Jadi di dalam lumpurnya ini akan lebih banyak lagi cacing sutra yang terpendam di dalamnya, tidak terlihat. Dulu awalnya saya hanya iseng menaruh cacing sutra di dalam kolam yang ini karena tidak terawat. Dengan ketinggian air 10 cm mereka bisa hidup dan sehat-sehat, tidak pada mati. Tetapi ketinggian air yang kita gunakan dalam budidaya cacing sutra ini sangat berpengaruh kepada kecepatan pertumbuhannya dan juga perkembangbiaknya. Dengan kondisi ketinggian air sekitar 10 cm ini, cacing sutra akan lebih aktif bergerak untuk mengumpulkan oksigen di dalam air. Mereka akan berusaha untuk menciptakan gerakan yang akan membuat oksigen bersirkulasi di dalam air. Jadi kalau kita amati, mereka akan terlihat seperti menari-nari dengan aktif karena mereka akan mencari oksigen sebanyak mungkin. Ini berbeda dengan cacing sutra yang saya kembang biakkan dengan ketinggian air sekitar 5 cm. Mereka lebih tenang dan terlihat kurang aktif bergerak karena oksigen di dalam airnya lebih tercukupi. Setelah saya amati, ketinggian air yang ideal untuk budidaya cacing sutra ini adalah sekitar 5 cm. Kalau untuk 10 cm itu terlalu kedalaman sebenarnya. Dengan ketinggian air sekitar 5 cm, cacing sutra akan lebih tercukupi kadar oksigennya dan lebih cepat pertumbuhan serta perkembangbiakannya. Yang harus kita ketahui adalah cacing sutra ini hidupnya di tempat yang sejuk dan tidak terkena panas terik matahari. Jadi suhu airnya dikondisikan supaya dingin, tidak terlalu panas. Kalau kita menggunakan ketinggian 5 cm, itu harus tertutup dan tidak terkena sinar matahari langsung yang akan membuat air sekitar menjadi panas. Dengan ketinggian air yang sekitar 5 cm, suhu air akan lebih tidak stabil karena bisa berubah-ubah tergantung cuaca dan sinar matahari. Maka disarankan untuk ditutupi dengan paranet maupun diletakkan di tempat yang sejuk seperti di bawah teras. Untuk kolam saya ini saya kasih paranet karena terkena sinar matahari jika sore hari. Dengan ketinggian air sekitar 10 cm ini, kolam cacing sutra saya lebih stabil suhunya dan tidak terlalu banyak berubah meski terkena sinar matahari. Ini juga karena bantuan saya kasih paranet supaya lebih dingin. Untuk kolam cacing sutra yang terbuka juga disarankan tertutup rapat oleh paranet supaya tidak terkena hama larva capung yang akan memangsa cacing sutranya. Jadi teman-teman kalau misal sukses untuk budidaya cacing sutranya, indukannya akan terlihat besar-besar seperti yang di video ini. Mereka akan terlihat berkoloni di dalam permukaan lumpur dan juga di dalam lumpurnya. Mungkin ini sekitar 3 cm sampai 5 cm ya untuk panjang indukannya jika sudah dewasa. Ini berbeda sekali jika saat kita membeli cacing sutra. Ukurannya akan kecil-kecil, tidak sampai 2 cm, mungkin sekitar hanya 1 cm saja yang paling panjang. Ya mungkin itu dulu guys pembahasan tentang kedalaman kolam cacing sutra yang ideal. Jangan lupa subscribe dan nantikan video saya yang selanjutnya.